Halo Sobat Visioner, kembali lagi ke channel First Visio. Bersama saya, Roy, dan kali ini saya akan membahas tentang cedera meniskus atau meniscus injury. Mungkin banyak dari kita yang sudah pernah mengalami cedera meniskus atau meniscus injury ini. Sebagian dari kita, seperti keluarga kita, teman kita, sudah pernah mengalami. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit atau memberikan informasi sedikit mengenai apa itu cedera meniskus atau meniscus injury. Sebelum saya memberitahukan tentang definisi dari meniscus injury atau cedera daripada meniskus sendiri, nah kita perlu mengetahui bahwa di mana terdapat meniskus itu sendiri. Jadi meniskus itu terdapat di bagian dalam lutut. Nah, bisa dilihat di gambar atau bisa kita temuin dalam hasil MRI, itu biasa bentuknya C, bentuk C. Di tempurung lutut di dalamnya itu bentuk C. Dan itu biasanya warnanya putih. Nah, itu yang disebut meniscus. Jadi, meniscus itu berfungsi sebagai bantalan sendi antara tulang femur, tulang paha, dan juga tulang tibia atau tulang betis. Saya akan memberitahukan mengenai cedera meniscus atau meniscus injury. Dan cedera ini adalah cedera yang umum terjadi pada olahragawan. Biasanya terjadi pada pemain basket, atlet lari, dan juga pemain bulu tangkis. Setelah saya sudah menjelaskan apa itu definisi dari meniscus injury atau cedera pada meniskus dan letaknya di mana, nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya cedera pada lutut atau meniscus injury. Nah, dapat kita ketahui dan dapat kita kenal bahwa meniscus injury itu terjadi ketika ada gerakan berputar. Nah, gerakan berputar itu yang tadi saya sudah katakan dalam dunia kesehatan atau dunia fisioterapi dikenal sebagai gerakan berputar dari femur dan juga tibia, tulang paha dan juga tulang betis. Nah, selain itu bisa juga gerakan berputar dari tulang betis dan juga tulang paha, tulang tibia dan tulang femur. Nah, sehingga ketika gerakan berputar ini terjadi, ada pembebanan yang berlebihan dari tubuh, maka itu terjadi penjempitan kepada meniskus itu sendiri sehingga dapat terjadi cedera. Nah, cedera itu bisa terjadi secara parsial maupun bisa full. Saya sudah menjelaskan bagaimana mekanisme dari cedera pada meniskus atau injury pada meniskus. Nah, sekarang saya akan membahas tentang patofisiologinya. Patofisiologi dari meniscus injury atau cedera meniskus ini, kita ketahui bahwa asupan makanan atau darah sangat terbatas pada daerah meniskus. Maka di meniskus itu kita ketahui ada dua zone, ada red zone dan white zone. Nah, red zone itu darahnya sangat banyak, sedangkan white zone itu sama sekali tidak ada suplai darah di situ. Insiden paling banyak kita dapat jumpai pada orang-orang dengan intensitas olahraga yang tinggi dan orang atletik, pemain basket dan juga pemain badminton atau bulu tangkis. Dan untuk rentan usianya dari usia 30-an sampai usia 55 tahun. Untuk kasus ini umumnya kita jumpai itu terbanyak terjadi pada laki-laki. Meniscus injury atau cedera pada meniskus kita ini atau bantalan sendi ini bisa terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ketika kita berjalan atau naik turun tangga. Nah, pada saat kita naik turun tangga, misalnya ketika lutut kita, ketika tulang paha dan tulang tibia itu berputar, maka di situ bisa terjadi cedera pada meniskus. Dan yang terakhir, faktor dari etiologinya ini adalah meningkatnya berat badan atau juga obesitas. Nah, hal ini sangat mempengaruhi ketika seseorang yang terkena cedera meniskus. Nah,
Setelah saya sudah menjelaskan tentang apa itu meniscus injury atau cedera pada meniskus, mulai dari definisi, mulai dari mekanisme injurinya, etiologi, patofisiologinya, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana intervensi atau penanganan dari fisioterapi sendiri. Penanganan fisioterapi pada cedera meniskus ada 4 fase. Fase yang pertama, jika post operasi 0 sampai 4 minggu. Nah, untuk fase pertama di sini yang perlu diperhatikan, di fase ini terjadi fase akut dan reduksi otot. Di fase akut dan reduksi otot ini fokusnya untuk bagaimana aktif ROM-nya atau ruang gerak sendinya dari 0 sampai 90 derajat. Terus yang kedua, mengurangi bengkak. Nah, untuk mengurangi bengkak di sini bisa dipakai S, dan active range of motion dari 0 sampai 90 derajat bisa exercise-nya dengan heel slide. Untuk masuk ke fase kedua, muscle strength atau kekuatan otot itu harus 50% ditingkatkan. Nah, ditingkatkannya itu dengan isometric exercise seperti hamstring atau hamstring setting, quadset atau quadricep setting, dan juga SLR, straight leg raise. Sedangkan untuk fase kedua, post operasi 5 sampai 9 minggu. Nah, di fase kedua ini kekuatan otot itu atau muscle strength ini harus 70%. Dan fase kedua ini kita berfokus untuk hipertrofi dan kekuatan ototnya atau adaptasi anatomi dari lutut sendiri. Latihan yang diberikan untuk fase kedua, pertama squat, fleksi knee atau fleksi lutut 60 derajat. Nah, untuk minggu ke-9 sampai minggu ke-10 itu 90 derajat harus fleksi knee. Dan untuk minggu 9 dan 10 ini sudah tidak ada nyeri. Exercise berikutnya untuk fase kedua ini adalah leg press. Dan yang ketiga, one leg standing di wobble board. Untuk masuk ke fase 3, di fase 3 ini post operasinya 10 sampai 16 minggu. Nah, 10 sampai 16 minggu ini sudah tidak ada nyeri, dan exercise yang dilakukan pertama ada squat, ada run on grass atau lari di atas rumput, ada pivoting atau lompat, dan cutting pain free movement. Dan juga exercise-nya ada jogging dan juga short sprint. Nah, di fase ketiga ini muscle strength atau kekuatan ototnya sudah harus 90%. Selanjutnya masuk ke fase 4. Fase 4 ini post operasi 17 sampai 20 minggu. Nah, di fase keempat ini kita berfokus untuk bagaimana seorang atlet atau olahragawan bisa kembali berlatih dan bertanding. Latihannya atau exercise-nya pertama running and sprinting, jadi berlari dan juga lari cepat. Dengan range of motion-nya atau ruang gerak sendinya sudah 100%, dan minimum quadricep index atau kekuatan quadricepnya sudah 75%. Nah, di sini juga kita bisa berikan latihan lempar tangka bola di atas wobble board dan latihan-latihan yang lain. Nah, yang penting dan perlu diketahui yaitu motivasi dari pemain atau orang yang mengalami cedera meniskus ini paling sangat penting untuk bagaimana recovery itu bisa terjadi, keinginan untuk bisa sembuh dan bisa comeback stronger. Seperti yang dikatakan oleh Jen Tunei, to enjoy the glow of good health, you must exercise. Jadi exercise itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Terima kasih sahabat visioner yang telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Thank you so much.